Presiden Joko Widodo memilih Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI, Dudung Abdurrahman. Kemudian diangkat sebagai Pangdam Jaya pada tahun 2020 dan namanya sempat populer di media sosial hingga mendapat apresiasi dari warga ketika ia dengan tegas mencopot baliho FPI di wilayah Jakarta. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Trio Andika, Dudung, Listio siap kawal Jokowi dan Ganjar. Artikel oleh Nina Nur. Sebagai seorang tokoh politik, Presiden Jokowi memang kerap berkomunikasi lewat simbol dan sinyal guys. Tidak dengan cara frontal. Berkomunikasi secara frontal, apalagi pakai emosi memang tidak akan menguntungkan. Selain membuang banyak tenaga, juga akan terlalu terbuka buat lawan, sehingga pihak lawan pun akan semakin banyak mengetahui tentang jalan kita. Saya yakin guys, cara yang diambil oleh Presiden Joko Widodo merupakan cara yang paling efektif, sehingga beliau tidak membuang banyak energi menghadapi para lawan politiknya. Energi pun lebih dicurahkan untuk melaksanakan amanat rakyat yang diemban oleh beliau. Salah satu sinyal yang disampaikan oleh Presiden Jokowi adalah saat beliau hendak berangkat ke Eropa pada hari Jumat lalu, 29 Oktober. Di antara para pejabat yang mengantar Presiden Jokowi di bandara, terdapat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal Andika Perkasa. Sementara pada saat yang sama bergulir pertanyaan tentang siapa yang bakal menjadi Panglima TNI menggantikan Marsikal Jenderal TNI Hadi Cahyanto yang akan memasuki masa pensiun pada bulan November 2021. Kembali ke saat Presiden Jokowi bertolak ke Eropa guys, memulai serangkaian kunjungan yang sangat penting bagi Indonesia, terutama ke Italia. Tepat diselenggarakannya KTT G20 di mana Indonesia untuk pertama kalinya akan memegang presidensi G20 menjadi pemimpin negara-negara G20. Artinya Indonesia menjadi pemimpin bagi 60% populasi dunia, 75% perdagangan global dan 80% produk domestik bruto atau PDB dunia. Wow, hebat banget ya. Sebuah peran yang sangat penting dan prestisius guys. Prestisius ya, di mana Indonesia sudah satu level dengan negara-negara termaju di dunia, bahkan yang tergolong adidaya seperti Amerika Serikat dan juga Cina. Dalam menyambut momen sepenting itu, Presiden Jokowi pun juga seakan menyatakan betapa pentingnya Kapolri Listio Sigit dan juga Kasat Andika Perkasa bagi Indonesia di masa mendatang. Terbukti beberapa hari kemudian, tepatnya pada hari Rabu kemarin 3 November, nama Andika Perkasa ini menjadi calon tunggal Panglima TNI yang diserahkan oleh Presiden Jokowi kepada DPR RI. Solidnya hubungan antara Presiden Jokowi, Polri, dan juga TNI ini merupakan satu kunci yang bisa menjadikan negeri ini aman dan damai serta maju guys. Kita bisa melihat dari negara lainnya, ketika pemimpin negaranya tidak didukung penuh oleh pihak militer, maka potensi kekacauan akan mendekati kenyataan, bahkan menjadi nyata. Gimana mau maju kalau para elit pemimpin dan juga militernya berantem? Bersyukurlah kita punya Presiden Jokowi yang walaupun tidak punya latar belakang militer, namun beliau berhasil memadukan kekuatan sipil dan juga militer untuk memajukan negara dan juga bangsa ini. Kapolri Listio Sigit dan juga Kasat Andika Perkasa pun juga sudah kenal lama guys, karena mereka ternyata ini sama-sama pernah bertugas mengawal Presiden Jokowi ya. Jenderal Listio ini pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi pada tahun 2014. Pada saat yang sama, Jenderal Andika ini menjadi komandan Pas Pampres guys. Hubungan akrab keduanya pun juga terlihat ketika pada bulan Februari 2021 lalu, Listio yang baru diangkat menjadi Kapolri sempat mengunjungi Kasat Andika di Mabes TNI Angkatan Darat. Bagaimana dengan Majen Dudung Abdurrahman yang saat ini menjabat sebagai Pangkostrat ketika Jenderal Andika Perkasa diajukan sebagai calon tunggal Panglima TNI? Nama Majen Dudung pun ikut disebut guys. Pengganti Jenderal Andika pun harus pula disiapkan dari sekarang. Adalah Partai Golkar yang menyebut nama Majen Dudung sebagai calon kuat pengganti Jenderal Andika sebagai Kasat. Sebab terjauh Majen Dudung selama ini memang sangat cetar membahana ya. Yang paling epik tentunya adalah ketika Dudung memerintahkan penurunan baliho Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Tokoh yang menjadi andalan para lawan politik Presiden Jokowi untuk menghimpun massa yang ditujukan buat mendiskreditkan bahkan menurunkan Presiden Joko Widodo. Sebuah kekalahan besar di pihak Habib Rizik dan juga para lawan politik Presiden Jokowi guys. Majen Dudung membuktikan komitmennya menjaga negara ini dari para pengacau. Sehingga saya kira sangat cocok ya untuk menjadikan Andika, Dudung, dan juga Listio menjadi trio pengawal Jokowi dan juga Presiden berikutnya.
Seorang akademisi dari Unpad, Muradi, ini menyebut ada beberapa faktor yang mendasari penunjukan Jenderal Andika menjadi calon tunggal Panglima TNI. Salah satunya ini adalah untuk meredam gejolak menjelang pemilu 2024, guys. Jenderal Andika ini akan memasuki masa pensiun pada Desember 2022. Bersamaan waktunya dengan gejolak yang diperkirakan akan terjadi menjelang pemilu 2024. Maka dalam masa kerjanya sebagai Panglima TNI, Jenderal Andika ini akan fokus membangun landscape penguatan keamanan demi memastikan pemilu 2024 berjalan aman dan juga kondusif. Landscape tersebut bakal dijalankan oleh penerusnya, Panglima TNI baru di awal tahun 2023. Oleh sebab itu guys, Muradi menyebut pemilihan Jenderal Andika merupakan pilihan yang paling realistis. Tentunya juga pemilihan yang sangat strategis ya. Sebuah langkah catur yang tepat. Belum sampai tahun 2022 pun sudah ada gerakan-gerakan yang berbau busuk hendak mengacaukan ketertiban negeri ini. Seperti rencana reuni 212 yang katanya akan dihadiri oleh 7 juta umat yang akan mendesak dibebaskannya Habib Rizik Syihab. Tidak perlu analisa yang jelimet guys untuk memahami arti pentingnya pembebasan Habib Rizik terhadap pemilu 2024. Niscaya akan timbul banyak provokasi berdasarkan politik identitas. Bukannya menuntut pembebasan Habib Rizik sebelum menyelesaikan masa tahanannya, sama saja dengan menyerukan peruntuhan proses hukum. Sudah jelas kan bahwa mereka ini merupakan gerombolan pengacau guys. Dan figur yang paling tepat dan juga berkompeten untuk menghadapi mereka adalah trio Jenderal Andika, Dudung dan juga Listio. Ketiganya sudah membuktikan komitmen mereka dalam menghadapi radikalisme dan kehilafahan yang hendak mengganti dasar negara. Mereka pula yang nantinya akan menjadi pengawal presiden baru sesudah Presiden Jokowi. Walaupun nanti pada tahun 2024 baik Andika dan juga Dudung sudah memasuki masa pensiun, tidak menutup kemungkinan mereka akan kembali mengabdi kepada negara dalam jabatan yang lainnya guys. Sementara Jenderal Listio yang usianya lebih muda ini masih akan bisa terus mengabdi sampai masa pensiunnya pada tahun 2027. Saya pun memprediksi bahwa penerus Presiden Jokowi nanti adalah Ganjar Pranowo guys. Nama Ganjar saat ini terus berkibar dalam berbagai survei elektabilitas. Dan yang paling penting adalah publik pun tahu bagaimana komitmen Ganjar melawan kelompok radikal dan juga pengusung khilafah. Artinya sudah ada kesamaan yang hakiki ya antara trio Andika, Dudung, dan Listio dengan Ganjar Pranowo. Pas kan? Selalu dari kura-kura. Menurut kalian gimana nih guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton Suara Rana. Kita ketemu lagi besok. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Ini melalui Pak Mensesnek, Presiden telah menyampaikan surat Presiden mengenai usulan calon Panglima TNI kepada DPR RI atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSc.